Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Syifa. Syifa kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan ya, semoga Syifa segera sembuh biar bisa belajar bareng kita lagi. Amin. Berikutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, jadi kalian pernah membuat teh misalnya? Pernah? Nah, membuat teh itu ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, ada caranya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang teks prosedur. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membuat teks prosedur secara runtut dan rinci sesuai dengan struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaannya. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil teks prosedurnya. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan tanggapan kritis terhadap hasil observasi atau hasil kerja dari kelompok lain. Jadi intinya, hari ini kalian akan belajar tentang apa sih teks prosedur, gimana strukturnya, gimana cara membuatnya. Nah, nanti kalian membuat per kelompok, dipresentasikan, kelompok lain bisa menanggapi kelompok yang presentasi, bisa tanya misalnya, kok langkah-langkahnya seperti itu, kenapa? Misalnya kalau bikin teh, kenapa kok harus rebus air dulu, kok nggak nyiapkan tehnya dulu? Itu nanti bisa ditanyakan ke kelompok yang presentasi. Paham deh? Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian buat mie instan? Pernah. Oke, coba kenapa sih kok kamu mau bikin mie instan, tujuannya apa? Kenapa? Pas pingin makan mie, oke, boleh. Yang belakang Masudin, kenapa kok biasanya mau bikin mie instan? Pernah bikin kan ya? Ya, kenapa kok bikin mie instan, kenapa tujuannya? Lapar, boleh. Yang lain, Amel, kenapa kok bikin mie instan biasanya? Tujuannya apa bikin mie instan? Buat ngemil, oke, boleh. Nah, jadi dalam teks prosedur itu struktur pertamanya nanti ada tujuannya, harus ada tujuannya. Ngapain sih kita membuat teks prosedur ini harus ada tujuannya? Nah, itu caranya bikin mie instan. Terus setelah itu alat dan bahannya. Alatnya apa aja? Kompor, apalagi panci, apalagi piring, sendok, apalagi garpu, gas, ya sama regulatornya juga. Itu ya alat-alatnya ya. Bahan-bahannya apa aja? Mie instan, air, terus bumbu-bumbunya, terus boleh. Ada yang suka ditambahin bawang putih lagi, boleh. Apalagi sayur, tambah telur, bawang free, apa? Nasi boleh. Ada yang sekte makan mie pakai nasi, ada ya. Itu nggak apa-apa. Nah, itu alat dan bahannya atau material. Berikutnya langkah-langkahnya gimana langkah-langkahnya? Pertama, siapkan air, direbus, terus masukkan mie-nya, direbus selama berapa menit? 5 menit. Ada yang suka 5 menit berarti agak empuk banget ya. Kalau di plastiknya biasanya berapa menit? 3 menit ya, misalnya 3 menit. Setelah itu mie diangkat terus dimasukkan mana? Taruh di piring, terus diaduk sama bumbu, lalu bisa dinikmati. Nah, itu namanya langkah-langkah, harus runtut ya. Terus berikutnya, nah, jadi apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya cara membuat, tapi juga
cara melakukan sesuatu. Kayak tadi cara membuat berarti cara membuat mie. Kalau cara melakukan misalnya bagaimana cara mengasah pisau. Nah, itu melakukan sesuatu. Apa ini tuh? Mengasah pisau. Ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini berbicara. Berikutnya, nah ini kita lihat video bentar ya tentang text procedure. Ini kalian simak, silakan kalian simak, kalian analisa urutan pembuatannya gimana, terus apa aja yang ditulis di situ. Coba dicermati langkah-langkah dari teks prosedur. Strukturnya gimana ini? Teks prosedur kompleks. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: mangkuk, sendok, gelas saji, air panas, es batu, 2 saset coklatos matcha latte, 3 pieces coklatos waffle, dan 250 ml susu cair. Langkah-langkah. Tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Tuangkan 10 sendok makan air panas yang sudah mendidih ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Jika sudah merata, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu cair ke dalam gelas. Lalu tambahkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Dan untuk toppingnya, hancurkan 1-3 pieces coklatos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Bisa juga ditambahkan coklatos waffle-nya seperti ini. Ada yang pernah buat ini? Inilah hasilnya. Tidak pernah. Kelihatannya enak apa enggak ini? Aduk Enak ya? hingga rata dan siap untuk diminum. Nah, bisa jadi ide bisnis. Minuman es coklatos matcha mudah dibuat dan rasanya sangat enak dan sangat cocok juga diminum saat udara sedang panas. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bye bye bye.
Dari video tadi kalian sudah bisa melihat struktur dari teks prosedurnya ya. Yang pertama judulnya apa tadi videonya? Membuat es coklatos. Terus tujuannya nanti buat apa orangnya? Tujuannya masih ingat nggak? Nah, tujuannya untuk menghilangkan dahaga pas cuaca panas, membuat es coklatos matcha. Materialnya, alatnya nanti apa aja? Mangkok, sendok, gelas, gunting. Nah, kalau es batu masuk di alat atau bahan? Nah, bahannya apa aja? Coklatos, es batu, susu, terus coklatos roll. Nah, itu ya tadi ya. Langkah-langkahnya nanti apa yang pertama kali dilakukan? Menggunting coklatos matchanya. Terus diseduh, ya, diseduh air panas, dan seterusnya sampai terakhir ditaburi wafer roll coklatos. Itu langkah-langkahnya harus runtut ya dari awal, tengah sampai akhir. Terus yang terakhir penegasan ulang, itu strukturnya. Terakhir penegasan ulang atau penutup. Ini biasanya tambahan setelah langkah-langkah. Biasanya setelah jadi tadi kayak tadi. Nah, coklatos ini enak disajikan ketika udara panas untuk menghilangkan dahaga. Itu masuk di penutup. Itu. Jadi manfaatnya apa membuat coklatos ini? Itu nanti dijelaskan di penegasan ulang atau penutup. Oke. Nah, biar sebelum kita masuk materi biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat gimana? Bisa? Oke. Ayo Mas, kita tepuk semangat dulu biar fresh lagi, biar fokus lagi. Bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah fokus lagi ya, fresh lagi. Oke, berikutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ini yang namanya ciri-ciri berarti dia harus ada di teks prosedurnya. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini apa contohnya? Biasanya diawali dengan awalan me. Misalnya menggunting, terus mengiris, menuang. Nah, itu kata kerja aktif. Diawali dengan huruf awalan me. Kalau yang pasif itu biasanya diawali dengan awalan dituang, direbus kayak gitu. Nah, kalau di teks prosedur itu harus aktif ya. Jadi pakai awalan me. Yang kedua, bersifat universal atau bisa diikuti semua orang. Jadi teks prosedur ini ketika dibaca terus dilakukan oleh orang lain itu orang lain harus bisa. Itu sifat dari teks prosedur. Jadi harus rinci dan mudah dipahami. Oke. Berikutnya mengandung tahapan berurutan. Jadi harus runtut kayak tadi ya. Pertama digunting coklatos, yang kedua dituang terus diseduh kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berikutnya yang keempat, boleh dibaca maksudnya. Tahap keempat, menggunakan keterangan waktu, tempat, berat, ukuran, DSP dan sebagainya. Ada yang keempat, menggunakan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan berat atau ukuran dan sebagainya. Misalnya kalau keterangan waktu diseduh selama 1 menit, keterangan tempat taruh di wadah yang berbentuk oval, gitu. Keterangan berat dan ukuran misalnya berikan sebanyak 10 gram. Gitu. Nah, yang berikutnya menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Contohnya tuang terus atau masukkan. Nah, itu kan perintah. Kalau perintah masukkan, tuang, rebus kayak gitu itu kalimat perintah atau imperatif. Yang terakhir menggunakan konjungsi temporal atau kata hukum yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya selanjutnya, setelah itu, kemudian, seperti itu ya. Paham ya untuk ciri-cirinya? Ada yang masih bingung dari ciri-ciri ini? Paham?
semuanya ya. Sudah dicatat? Sudah selesai? Oke. Ampun. Berikutnya ya. Kaidah kebahasaan. Nah, ini kaidah kebahasaan dari teks prosedurnya. Ini harus sesuai ya. Coba dibaca Mbak. Sifat. Ya, masih. Silakan baca kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan, satu kalimat ada 3 kategori kalimat yang bisa kamu temukan dalam teks prosedur, yakni imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nah, itu ya kebahasaan. Jadi di kaidah kebahasanya ada 3 kalimat yang bisa kalian temukan. Bisa salah satunya, bisa semuanya, boleh. Jadi ada kalimat imperatif atau kalimat perintah tadi yang kata Pak Zen tadi ya. Contohnya kalimat yang mengandung perintah, permintaan atau larangan. Contohnya ini, hati-hati saat menggoreng pisau. Nah, itu kalimat yang berupa perintah untuk hati-hati saat menggoreng pisau. Yang kedua ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Contoh, risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga. Ini deklaratif atau pernyataan atau ini ya. Yang berikutnya ada kalimat interrogatif. Ini kalimat yang mengandung pertanyaan. Contoh, bagaimana cara membuat risol mayo yang lezat? Nah, itu kalimat interrogatif. Jadi ini boleh ada semua, boleh salah satu aja, salah dua atau semuanya. Berikutnya, kaidah kebahasaan konjungsi atau kata hukumnya. Ada 2 konjungsinya. Konjungsi persyaratan sama konjungsi temporal. Kalau persyaratan itu menyatakan syarat. Nah, contohnya jika, andai, apabila, kalau, asalkan, seandainya, dan sebagainya. Jadi persyaratan harus ada syaratnya. Jika merebus gunakan air dengan suhu 100 derajat, jangan seperti itu. Jadi syaratnya untuk merebus harus pakai air 100 derajat. Kedua ada konjungsi temporal yang tadi ya. Konjungsi kata hukum yang menunjukkan urutan waktu, step by stepnya, urutan waktunya. Misalnya lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya masukkan nih, kemudian, nah itu ada urutan waktunya. Nah ini bingung apa enggak jadi konjungsi? Enggak ya, cuma ada 2, konjungsi persyaratan sama konjungsi temporal. Ditulis dikit-dikit aja di rangkum apa. Berikutnya ada kaidah kebahasaan yang ketiga, numeralia atau kata bilangan. Nah, ini biasanya ada juga di teks prosedur. Ada numeralia atau kata bilangan. Ada 2 jenis numeralia. Biasanya numeralia urutan sama numeralia kuantitas. Coba dibaca Mas Tito yang numeralia urutan. Gimana? Yang A, numeralia urutan. Kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Nah, jadi numeralia urutan itu adalah kata ganti bilangan yang menggantikan konjungsi temporal tadi, seandainya, lalu, kemudian. Itu bisa diganti dengan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya pertama, siapkan air. Terus numeralia kuantitas yang B itu kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi tadi ya, kuantitas. Jadi masukkan 2 butir telur, terus rebus selama 3 menit. Nah itu ada numeralia kuantitas, ada angkanya ya. Pokok cara ingat-ingatnya numeralia itu angka, pasti ada angka baik bentuknya huruf atau bentuknya nomor baik. Pertama, kedua, ketiga, atau masukkan 2, masukkan 4, masukkan 5. Itu kaidah kebahasaan yang ketiga. Yang keempat,
pronomina atau kata ganti. Nah ini bisa kata ganti untuk penunjuk dan kata ganti persona. Coba yang pronomina petunjuk dibaca Pak. Yang A, Pak. Pronomina penunjuk. Sama baca yang A. Baca. Argumen tersebut. Oke, pronomina penunjuk itu untuk menunjuk. Nah, contoh pronominanya, kata gantinya itu bisa ini, itu, tersebut. Nah, misalnya untuk menggantikan mie instannya tadi ya. Ini masukkan ini ke dalam air. Ini yang dimaksud mie instannya. Itu untuk menggantikan mie instan, pronomina penunjuk. Yang kedua, pronomina persona. Ini biasanya mengandung kata anda, saya, kamu. Ini untuk menggantikan orang biasanya. Saya, anda, kamu, kita, kami, kalian, dan sebagainya. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai selera anda. Ya. Next. Nah, verba atau kata kerja. Ini kaidah pembahasan yang kelima. Yang terakhir. Ada dua verba yang dipakai di teks prosedur biasanya. Verba material dan verba tingkah laku. Kalau verba material itu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya menggoreng, mengaduk, mengasah, mengangkat, mengiris, dan sebagainya. Jadi kalau material itu yang ada kegiatan fisiknya. Kalau verba tingkah laku itu kata saya juga tunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh, memahami, berpikir, terus merasakan. Itu kan nggak bisa dilihat mata, cuma bisa dirasakan atau dilihat dari tingkah lakunya. Nah, dari dari kaidah pembahasan tadi, ada yang masih bingung sebelum kita masuk ke proyeknya? Sudah paham ya? Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Pak Zen lagi. Sekarang kita masuk ke proyeknya. Nah, project time. Minggu lalu kita sudah membagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugasnya hari ini silakan kalian buat teks prosedur dengan temanya itu makanan favorit kalian di rumah. Misalnya apa sih makanan yang paling kalian suka gitu, yang disajikan oleh ibu kalian. Nah, ini boleh didiskusikan sama kelompoknya, kira-kira makanannya apa nih. Terus sesuai strukturnya tadi, silakan kalian tulis di sini judulnya apa. Misalnya membuat atau lontong sayur atau sambal terong atau apa gitu ya. Nanti di sini ada tujuannya buat apa gitu tujuannya. Terus yang berikutnya alat dan bahannya ditulis di sini, alat dan bahannya apa aja. Terus langkah-langkahnya ditulis seperti itu. Gunakan struktur dan kaidah kebahasan dari teks prosedur. Nah, ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira mau membuat teks prosedur tentang apa? Nah, boleh ada ke belakang, ke depan. Diskusi sama kelompok. Diputar mic kursinya apa? Putar kursinya. Apa? Pastian bisa digeser kursinya. Ini, bantu. Nah, yang lain silakan didiskusikan. Boleh yang depan putar ke belakang. Silakan didiskusikan. Kira-kira mau membuat apa? Kira-kira mau menyajikan apa?
Silakan didiskusikan mau membuat apa. Boleh ditaruh di buku dulu, tulisan dulu, biar nggak salah di situ ya. Terkelompok satu aja, bukan satu apa. Nanti itu yang sama presentasikan. Ayo diingat, kira-kira mau buat apa? Buat sahabat referensi dipikirkan nama kelompoknya, jangan lupa ditulis di atas ya. Nomor 1, nomor 2. Yang paling disukai, yang paling ditahu. Nama kelompok SKL. Satu orang. Kenapa itu kita foto itu kasih referensi. Ini aku sih kayak kata-katanya ini. Banyak gunung. Bisa, apa sih makom? Ini ya. Aja sisikan batu. Mudah sangat. Cara membuat nasi, cara membuat Terang bulan nggak apa-apa. Kau tahu langkah-langkahnya, alat bahannya. Boleh. Oh di rumah sih yang membuatkan terang bulan. Enggak. Tapi pernah bikin terang bulan. Apa kalau tahu alat bahannya, kalau langkah-langkahnya. alat dan bahan. Kenapa? Jujur. Presentasi kan. Presentasi terus. 내가 자기 다음 사람 그러면 이거 뭐? 자, Ya? Spatula. Tujuan untuk mengenakan itu bisa Buat apa ini? Nasi goreng. Belum apa? Tapi kan yang lebih keren lagi. Yang kelompok lain nasi goreng. Oh iya, kan sih. Oh, pan
Ini jadi bikin martabak belum matang. Iya, BBM. Itu kayak cara Telur gulung. Baik, tapi nanti dimodifikasi ya. Kasih tambahan topping atau apa biar lebih kompleks. Karena biasa. Spatula. Ini telur ceplok, tapi jangan yang mainstream, harus beda telur ceploknya. Saya dikasih topping keju atau kasih apa gitu. Kalian di daftar. Jadi bikin telur ceplok. Di daftar ini ya. Telur ceplok yang di mana ini? Ala dulu. Ayam suwir. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Nasi goreng yang sudah mulai berbeda. Ya, nomor 3 nasi goreng. Untuk soto, apa? Ya saus sambal atau kecap. Harus ada tadi ya ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya ini harus masuk ya. Harus ada semua lagi. Harus ada keterangan waktu, tempat, berat, gitu ya. Misalnya kalau nasi goreng ditumis berapa menit? Pas bawang berapa? Bawang merah. Kupas, ini nasinya berapa gram gitu? 500 gram. Itu tambahannya telurnya ditulis berapa biji telurnya.
garamnya berapa sendok makan misalnya, minyaknya berapa mili, Pas lah. berapa 2 butir 3 butir 5. 5 butir. Jadi omelet atau bukan telur ceplok? Iya. Cincang. Putih kacang. Ya, Lalu Potong tipis-tipis. Ya. Makan. Tipis dan kecil-kecil. Iki lagi sotele. Isi manula. Iku sote. Itu 250 mili. Setengah kilo loh itu. Sampai jiro. Yang bapak kita kan gede. 500 siap ya. 500. Kemudian Emang ini cukup bawang putih. Bawang putih kasih. dibikin apa? Ya lah, siapa sih ngomong? Minyak apa aja? Minyak lah. Ada mana coba? Enggak kak saya. Ya kok pokoknya Wajar macam kok tidak kompor. Itu aja minyak. Panas ke. Ayo. Bisa salah. Karena itu sih. Satu mangkok kecil. Oh ya. Panaskan wajan yang sudah ada minyaknya. Oh ya ampun sakit. Minyak. Jangan Ya. aja. Panaskan Minyaknya dimasukkan gitu minyak. panaskan minyak yang ada di wajan dengan kompor yang dihidupkan. Api kompor. Nah, Kompor aja. panaskan minyak. Yang ada di wajan juga. Lagi apa kompornya lagi masalahnya? Sedang ini loh, siapkan wajan. Wajan pada ukuran 50 Oh, meter. jangan yang ada di wajan dan ada minyak. Sedang kecil. Sedang kecil. Yang minyak yang satu kecil. Akan di kompor. Kecil lain tak itu kan pas numis. Sedang. Ya sedang. Siapa sih kalau nggak ada kompor? Kompor semana, kompor sendiri. Nyalakan. Nyalakan api kecil. Iya. Tumis kecil. Dokes sedang Iya, tak sedang iki tak Dokes Tak ada itu berdekat di. Kecil apa sedang? Kecil ini mah dikuangin airnya. Oh iya. Tumis bawang putih dan bawang merah. Tumis. Salah kak saya. Sudah kan? Aslinya tulis itu ketemu nggak? Astagfirullahaladzim. Tumis itu siapa? Oh. Tumis Boleh ambil sebelum dijual. Tumis. dan bawang merah. Minyak. Misalnya yang gorengnya, apa sih? 3 handuk. Jadi lo untuk menambah lauk. Kalau rutin nanti kalau warnanya. Terserah. Minyak. Bagi. Telu kasih. Oh, nggak pasti. Telu. Nanti dibagi tugas ya, semua harus. Jadi misalnya kamu misalnya habis ya yang bikin misalnya subuhnya membuat nasi goreng, tapi kenapa memilihnya membuat nasi goreng kenapa?
Yang lain itu jual, siapa yang mengalahkan, siapa yang menang. Padahal ini kok ya. Kan goreng Pecahkan telur. Enggak panas. Hah? Enggak panas. langsung kucing Telur di orang arek. Lalu pecahkan dulu. Iya, sekolah sih. Dibagi ya, yang Sausis pokoknya jadi siapa yang apa yang itu misalnya tujuan. Ini harus tujuannya gitu lah. Kita nggak tahu. tunggu selama 50 tuangkan Padahal posisi api wis ya Allah api ini cilik. cilik no tangan nasi karena Saat api harus setengah sendok air. Tunggu hingga matang, lalu akan diambil dan keju. Itu kan dari DPR yang mau pakai keju. kecilkan Kan itu kayak dan bisa langsung dikosai-kosai Waktunya tinggal 10 menit lagi. cepetan Sepuluh menit lagi habis itu kita presentasi. Lama waktu 10 menit itu. Bisa. Secukupnya. diatur sih kayak saus-saus. Aduklah hingga tercampur rata. adukan sih Nafisa ada apa? Jika Belum ditentukan. adulah Hingga tercampur rata. Kamu dengan Oh. di-share anggap terus. Dengan itu deh, lumayan. iya, ini deh lumayan. Kan nggak bisa ringan. Nah, misalnya empat. Ya. Bahasa tuangkan Indonesia saus Serokan ya serokan itu. Ya saringan bisa. Semarang kono iki. Apa? Terus jenenge ayam suwiri. Siapkan langsung nek gak
Gak usah kamu namanya juga itu mesti gak kesuwen. Pakai enak. Lalu hidang suatu aku menggunakan Tinggal terus aja datang. Kurang kan? Itu nanti sampai nanti kok kubis. Kue ya sih sobat. Kue. Bedanya apa bedanya yang sambal? Kubis udah udah kubisnya dihapus guys. Inovasi baru. Tuangkan. dan tidak tidak Nah, ya. gawe Indonesia apa Alasannya kenapa kok kayak gitu? Kita pengen saya kasih. Karena suka apa ya? Enggak sih. itu kan Itu yang bagian Cepetan. alasannya Ayo, aku nak nulis bacakan sesuai judul dengan beda. tanganku. Judulnya ayam goreng sambal. Kenapa tim kelompok kami pilih ini karena Diiris. Panjang-panjang. terus Dikupas. lalu diiris Apa sih? Kok diiris? Atau dipotong wis kamu. singkat dan jelas apa boleh ngobrol lagi. Itu temannya ya. Kembali. suatu panjang Ah, itu Pak. Apa sih judulnya? Demon itu ya ada di nasi goreng itu enggak apa. itu panjang kan Kalau bahasa Inggrisnya wedges sih untuk memanjang persegi panjang itu Dipotong secara kepanjangan. dibentuk persegi panjang apa kotak-kotak. lalu kayaknya saling dipotong Secara kepanjang-panjang ya wis. Memanjang kotak memanjang. panjangis Terus untuk menambah lauk. sirap juga kopi DKI karena mesti tak bos. Terus nah kalau kayak di mangkok apa aku kayak Hari gitu ini kalau kalau anak lagi mang. tahu gini mangkok piringnya juga goreng Amira buat bahannya iritasi Sudah. Kalau sudah latihan masing-masingnya bagi. Terus Kamu dewe. Yo saya terus. ada duduknya dalam duduknya ya karena tidak ada kursi yang benar Ngawur. Terus ambil tujuan itu yang cipta. Alat bahan Amira. Ini langkah-langkah. Pakai aku. Ya cinta. Itu nyebutno langsung. Nek baca nasi. Belum. Tasik. Tinggal 5 menit. Apa cinta? Ini tinggal 5 menit. Silakan latihan siapa yang mau apa. Lauk. Dhisik cipta urip. Terus Amira. Nomor 2. Ya nomor 2 orang versi. Nomor 2 gitu. Ya Allah, apa susahnya untuk menyambut refleksi? Berarti jangan tipu yang kelompoknya. Nanti apa yang Teman penolong. Teman penolong, mau cari. kamu kan jawabnya aja. Karena
Untuk yang Seketika judul menjadi harum. nama anggota judul tujuan sendiri. Apa tujuan penambahan nama-namanya? Oh, nama anggota. Jangan kenang-kenangan belum, Mak? Kemudian matikan kompornya dan keluarkan kemana PB. Oh, kata PYT. Pembagiannya gini ya. Pembagiannya nanti yang pertama kenalkan nama anggotanya, kelompok sama judul. Yang kedua tujuan nama penambahan. Dengan orang penambahan. Pembagiannya gini, jadi nama anggota, nama kelompok sama ini adalah. Terus yang orang kedua tujuan penambahan. Orang yang kedua. Pembagiannya nanti ada orang pertama menyebutkan nama kelompok, nama anggota, nama kelompok, sama tujuan. Terus orang kedua menyebutkan tujuan dan orang ketiga sama keempat. Oh, jaga Lama-lama dua. Lalu saya sebutkan nasi goreng ke dalam diri. Berarti dibagi. Lalu masukkan juga teori Lalu letakkan timun enggak yang harus dikasih. kasih topping Kasih iya topping. ayam Suwir. mungkul Ayam suwir. ayam mungkul Ayam ayam panas pakai garam. ya pergi ya ini petang selesai Lalu kasih topping. Dan siap untuk dibakar. Tapi ini kok. oh iya putih sing kecil-kecil putih cili Warna-warni kasih biasanya di nasi goreng. Iya, loh, itu saja nasi kayak nasi goreng. Biasanya kayak nasi goreng. Warna-warni nasi goreng. kenalkan Lalu warna-warni. saya Riko Adi Septian Saya di Amalia Bikin. Saya Riko Adi Septian akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Rizky Amalia dengan nama kepala Kecil biasanya. Telaku. dengan nama kepala keluarga. sajikan Topping yang sudah disiapkan. Aku tak Sudah? Ini kalau TikTok belum boleh di cover namanya. Tidak masalah. Hmm? Di sini presentasi. Kayak mangan. Nonton
masuk biar sama aja. Lalu Ya wes. Lalu siang nanti untuk dimakan. Disajikan. Nah, sudah ya. Ya, bisa disajikan. siap untuk disajikan. Silakan disiapkan untuk presentasi. Acak ya. Belum ketiga ini. Belum ke satu. Kedua ya kamu. Sudah siap ya? Oke, kita ajak dulu untuk urutan kelompoknya yang maju dulu kelompok berapa? Alhamdulillah. Kelompoknya dulu yang maju. Aku tak mau cuekin. awak mikir alasan bahagia. Silakan kelompok 1 maju dulu untuk presentasi hasil On bisa mandi aku. diskusinya. Sekolah biru. Aku akan tekan tuangkan. Masukkan ini. Ayo kelompok 1 silakan. Kursinya boleh dibalik lagi, dibalikan. Dilihat temannya presentasi. Lo kamu kabar? Enggak sama di sini. Itu yang dibalik. Ayo, bantu. Putar lagi, biar temannya presentasi. Devi wake, apa yang mati? Kamu kayak kamu kayak S1 sih. Yo, ayo. Belum malah membuat telur ceplok. Sudah siap? Silakan dimulai. Oke. Chef oke. Silakan nomor 1 dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini mempresentasikan tentang prosedur Sama membuat apa? membuat ayam goreng sambal. Yang goreng sambal ya. Terus? Dengan goreng. Tujuannya apa? Tujuannya? Apa? Karena dengan Ingin berinovasi. Terus? Ingin berinovasi di bidang kuliner. Terus? Alat dan bahannya.
halamannya. Cara membuat haluskan cabai merah literasi bahwa merah dan kawan setelah halus Berarti kan namanya presentasi. Nanti kalau ada haluskan bingung ditanya. tidak perlu enggak halus. Siapa yang tanya? Bapak nanya. Panaskan minyak lalu tumis cabai yang telah dihaluskan tadi hingga harum. Masukkan daun salam, serai, lengkuas dan gula merah. Masuk terus hingga airnya mengering lalu angkat. Cara memasak sate, siapkan bawang putih, kemiri, dan lengkuas. Rasa ayam bersama santan yang telah diaduk tadi. Masukkan juga daun salam, serai, garam, gula, dan setengah air. Masak terus hingga daging ayam hitam dan api kedua. Siapkan kuah ayam sebanyak 2 gelas. Jika tidak cukup, tambahkan airnya ketika menggodok campur 2 gelas kuah itu termasuk kelapa parutnya dengan tepung serikaya dan bis. Tekan ayam dalam kuah itu hingga kuah ini dapat dimakan dengan sambal dan madu. Sudah? Oke. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Boleh. Katakan dulu yang mau bertanya. Kenapa kamu dari kehilangan? Iya. Angkat tangan dulu kalau mau tanya. Oke. Kenapa Pak kok jadi kehilangan? Sesuai selera. Kenapa harus dikasih lalapan? Langsung dulu. Pertanyaan kedua, tadi apa? Tanya. Enggak. Yang pertanyaan kenapa kok harus pakai lalapan? Sesuai selera Pak. Lihat buatan turun nih buatan usah. Turun nih. Ya wis. Jadi sesuai selera penulisnya dia suka pakai lalapan. Nah, yang lain? Ada. Kalau nggak ada, kita beri aplaus buat kelompok 1. Berikutnya kita kacau lagi ya. Dua. Silakan masuk. Silakan masuk. Ayo nomor 2. Ya wes kok ini berarti rata-rata. Ayo Mas Riko di sini. Ya wes, nama anggota. Agak geser ke sini. Rasanya boleh dewe-dewe. Siapa yang bagian nama anggota? Iya. Kita Riko Kamen. Silakan bagi tangan nomor 2. Ayo, ini Riko. Ini Riko kayak aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggotanya siapa? Yang keras? Wah. Nama anggotanya? Nama anggotanya aku dewe. Kakak Leo. Biar ini nama Desa. Nabila. Rizky Amalia. Lanjut. Bikin apa ini? Teks prosedurnya. Oh, teks prosedurnya membuat telur ceplok topping keju. Silakan. Tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk menambah lauk. Alat bahannya
Anak-anak, siapkan wajan di atas kompor. Lalunya akan kecil. Tuangkan minyak 300 ml. Tunggu minyak hingga panas. Lalu letakkan telur. Minyak. Setengah sendok teh. Terus ditambah dengan keju Semangada. Itu langkah-langkahnya ya, sudah selesai? Belum? Lanjut. Tunggu hingga matang. Siapkan piring lalu hidangkan dan kecil untuk dinikmati dengan topping yang sudah siap untuk anak. Oke. Jadi kalau mau lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Pak Zara yang tanya. Mau tanya, silakan. Mas Habib, mau tanya apa? Siapa? Oh ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa kok telur cepoknya pakai topping keju? Ya wes tak kayak istilah belum. Oke, tapi dikasih keju dia lebih inovatif ya, lebih enak. Seleranya. Oke. Dari yang lain ada pertanyaan? Kalau ada, beri aplaus buat kelompok 2. Ini nggak usah diputar ya, pasti silakan kelompok 3. Pembagiannya gimana tadi kan? Starboy bos. Kami ini ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Ulia. Nama saya Bila Iza Khadijah Hadi. Dari kelompok 3. Silakan nomor 3. Biasanya para masyarakat makan dengan nasi goreng maupun sarapan. Lagi-lagi membangun nasi goreng sangat mudah. Alat ekor gas makan spatula regulator pisau atau kelengan miring dan mangkok. Bahan kopi putih 500 gram, bawang putih 5, bawang merah 5, telur sapi 3, garam gula, merica putih, kecap saus sama ikan, potongan ayam kuning, timun sawi, minyak goreng, kerupuk kuih, dan sebagainya. Terus lanjut namanya. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Masak bawang putih dan bawang merah kalau kondisi Bawang merah, apa itu bawang merah? Bawang merah. panaskan minyak goreng yang ada di wajan dengan api kompor yang berhubungan semula. Tumis bawang putih dan bawang merah di dalam kompor. Kemudian sedangkan telur merebus. Oke siap. Lalu Lanjutkan nasi putih dengan api kompor yang berhubungan Oke, oke, oke.
Terus siap untuk disajikan, jangan lupa pakai sendok ya. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Satu-satu. Kelompok satu dulu. Mas Habib mau tanya apa? Sego wis makan masih digoreng. Oke, ditampung dulu. Satu. Pertanyaan nomor 2. Sami ya. Makin marah. Oh, kamu kan anak yang bawa. Oke, pertanyaannya sama ya. Kenapa kok nasi udah matang digoreng lagi kok nggak dari beras? Lebih enak. Biar lebih enak. Oke ya. Kalau yang lain mungkin? Bisa enak kok. Kenapa kok nggak dari beras Kak, namanya? Kan kalau beras kan terlalu Pak. Iya. Nah, jawaban gitu ya. Kalau memang prosedurnya kalau bikin nasi goreng harus dari nasi yang udah Matang. dimasak dulu, tidak dari beras. Pak, nanya Pak. Oke, pertanyaannya. Kan kadang kan belum makan nih. Kok goreng karet mau. Nanti dihidupkan. Oke, sama ya pertanyaannya Mas itu ya. Apa ya? Oke, jawabannya itu ya. Berasnya Berasnya 500 ya. 500 gram. Maka ingat itu sendiri ya. Ayam suwir kira dulu. Ayamnya berapa gram tadi? Ayamnya? Yang itu sebenarnya 12 gram udah nggak 12 gram. Ayo kok segore kudu 500 gram ini apa? Ya, makan kamu mau makan. Makan. Ya, jadi itu sudah maksudnya ya. Baik, sudah ya. Untuk kelompok 3 kita beri aplaus yang meriah. Bagus sekali. Oke. Ini tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur.
Bentar ya. Iza, kelompok 3 mau kelompok nomor berapa? Nomor 6. Nah, poin 15. Pertanyaannya, kalimat imperatif disebut juga kalimat apa? Silakan dirundingkan. Yakin? Ya. Perintah? Oke, kita cek. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah, benar. Beri tepuk tangan. Plus 15 poin. Kelompok 1 mau nomor berapa? Aski? Berapa? Nomor berapa Aski? Kelompok 1? Nomor berapa? 4. Oke, kita buka ya nomor 4. Apakah bonus atau pertanyaan? Oh, pertanyaan. Poin 20. Poinnya besar. Dalam pembuatan teks prosedur pada bagian langkah-langkah harus ditulis secara apa? Secara apa? Harus ditulis secara apa? Pada bagian langkah-langkah? Apa jawabannya Aski? Kelompok 1 runtut. Yakin? Oke, kita cek. Harus ditulis secara runtut. Apa benar? 20 poin. Benar, runtut. Oke. Kelompok 2. Amel, pembicaranya nomor berapa? Nomor 3. Woi, take point from tim 3. Ambil poin dari tim 3. Mau ambil berapa? Mau ambil 5, 10, 15, 20 apa 25? 20. Ambil berapa? Ambil 25 dari tim 3. Oke. Berarti tim 3 ini minus harusnya ya? Minus 10. Oke. Tim 3 mau ambil nomor berapa? Nanti bisa dibalikkan nanti kalau dapat bonus. Mau nomor berapa tim 3? Nomor 5. Woi, dapat langsung poin 15 ya, ini bonus berarti. Tanpa menjawab. Langsung dapat 15 poin. Tim 1 lagi, mau nomor berapa? 8. Ada 2, 8, 9. Aski, mau nomor berapa? 8. Oke. Kita buka nomor 8. 15 poin pada teks prosedur. Bagian awal yang ditulis setelah judul adalah tujuan, yakin? Kita cek ya. Tujuan, apa benar? Tujuan, 15 poin. Tim 2 atau 9? Nomor berapa? Amel? 9. Oke, kita lihat. 15 poin. Bagian teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan adalah bagian material, yakin? Oke, kita cek ya. Bagian material. Material 15 poin, oke. Tim 3 tinggal nomor 2 ya, kita buka. Oh, 20 poin. Dalam struktur teks prosedur setelah material adalah, yakin langkah-langkah? Oke, kita cek ya. Langkah-langkah, oke, 20 poin. Berarti pemenangnya tim 1 pemenangnya dengan 40 poin. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Oke. Gimana, sudah paham ya tentang teks prosedur, strukturnya gimana, langkah-langkahnya gimana? Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Pak Zen mau kalian ngisi refleksi pembelajaran dulu. Jadi apa yang kalian dapat hari ini, gimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran. Itu ada emoticon yang paling atas, itu bisa dicentang. Perasaan kalian gimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini, gitu ya. Terus yang di bawahnya juga dijawab.
Sekarang tanggal 18. Kalau kurang panjang bisa di bawahnya. Namanya nama panggilannya aja nggak apa-apa. Jadi kita ganti tempat. Bulan 11 yuk. Nggak apa-apa, ditulis sejujur-jujurnya nggak apa-apa. Perasaannya gimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang dirasakan? Ini adalah 2021. Nenek, itu majalahnya apa? Yang mana? Yang itu yang milih-milih. Kuisnya namanya Bambuzel. Bambuzel, BAMBOOZLE. Bambuzel. Ya Pak kuis sebenarnya. Ini kita tuliskan dulu. Ini nama kuisnya. Bambuzel. Nanti. Bambuzel. Itu nama kuisnya ya. Yang kita buat sebagai asesmen tadi. Yang sudah dikumpulkan, boleh? Mana? Bareng-bareng nanti. Sudah? Nggak usah nyontek temannya. Kamu rasakan aja gimana? Kamu rasakan. Sudah? Apa yang kalian rasakan, perasaannya gimana gitu? Yang kenapa? Ya, nggak apa-apa. Nah, boleh pribadi, boleh pelajarannya. Boleh hal pribadi, boleh yang achievement-nya yang mau dicapai apa itu yang terakhir ya. Esok hari aku akan gitu. Ya, makasih. Nah. Teks prosedur. Udah. Sabar. Ya ini bebas KP. Sudah. Aku melamar. Pin, tak lantang nyoba teriku. Sakit. Sudah. Aja saiki. Saiki. Sudah, Bib. Pas lagi turun nego. Bambuzel. Apa kau nantang aku ya? Ayo. Awakmu popo, enggak buka iyo popo. Sudah. Popo tak lihat ini wis tak kontai. Ojo buka itu ya. Duit 1.000 ya. Takmu bayar. Doni kok kan ganu. Enggak itu. Boleh order dulu bakal. Putra. Ayo, Beb. Waduh kan gambar-gambar barang. Nggak apa-apa, nggak boleh gitu ya.
Makasih Mas Habib. Sopo sih? Gak apa-apa, kita tunggu ya. Seru nggak main game ini? Seru ya? Sudah pernah? Baru pertama kali? Pertama kali, oke. Nanti kapan-kapan kita main game ini lagi. Kuis-kuisnya sering. Yang model gini baru sekarang. Oh, gampang, nanti kita kembangkan lagi ya. Oke, untuk materi minggu depan, ya, ini tolong diperhatikan dulu. Untuk materi minggu depan kita akan praktekkan ya, apa yang sudah kalian buat. Teks prosedurnya nanti kita praktekkan secara berkelompok. Ya, terima kasih. Nanti masing-masing kelompok akan mempraktekkan hasil teks prosedurnya. Teks prosedurnya ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Zen tutup? Tidak ya, sudah paham semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak ada yang sakit. Untuk Mbak Syifa semoga nanti segera lekas sembuh ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup majelis. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tepuk tangan buat kalian. Keren. Wes boleh istirahat. Pak Zen terima kasih sekali.